Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Oktaviani, program studi perbankan kelas B angkatan 2019. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nanang Saiful Rohman yang telah membimbing saya dalam mengerjakan artikel ilmiah saya ini. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Peranan Sistem Pengendalian Internal dalam Pencegahan Tindakan Fraud. Untuk yang pertama, saya akan membahas pada bagian pendahuluan terlebih dahulu. Dengan struktur di bagian pendahuluan saya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Dalam pembangunan sektor keuangan, terutama pada lembaga perbankan di Indonesia, sangat diharapkan dapat membawa perubahan bagi perekonomian di Indonesia. Nah, lembaga perbankan sudah tidak asing lagi di telinga kita kan ya. Lembaga perbankan ini merupakan suatu badan usaha yang himpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga perbankan ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian di suatu negara. Oleh karena itu, peran perbankan harus diimbangi dengan integritas dari pihak internal bank itu sendiri. Salah satu ancaman yang sering terjadi pada lembaga keuangan terutama perbankan ini adalah fraud atau bisa disebut dengan kecurangan. Fraud adalah suatu perbuatan sengaja yang dapat merugikan perusahaan atau bank untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Maka dari itu, suatu bank yang sudah berjalan atau beroperasi pasti dibutuhkannya pengawasan internal atau pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang efektif ini merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Pengendalian internal ini sangat berguna bagi bank, terutama untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, meningkatkan efektivitas organisasi, dan mengurangi penyimpangan yang disebabkan oleh karyawan itu sendiri atau bisa disebut fraud. Nah, fraud ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank, pegawai bank, dan juga para pihak investor. Dari penulisan latar belakang dan yang saya jelaskan barusan, timbullah rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya tuliskan di sini ada dua, yaitu yang pertama tujuan sistem pengendalian internal, yang kedua ada elemen sistem pengendalian internal dalam pencegahan tindakan fraud. Adapun tujuan penulisan artikel ilmiah saya ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui sistem pengendalian internal, yang kedua untuk mengetahui elemen sistem pengendalian internal. Manfaat artikel ilmiah saya ini adalah memberi pengetahuan bagi pembaca mengenai sistem pengendalian internal, dan yang kedua artikel ilmiah saya ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lainnya atau dapat dijadikan mahasiswa sebagai bahan pembelajaran. Setelah pada bagian pendahuluan, sekarang pada bagian kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini saya membahas dua teori. Yang pertama sistem pengendalian internal dan yang kedua adalah fraud. Yang pertama dulu yaitu sistem pengendalian internal. Nah, sistem pengendalian internal ini apa sih? Sistem pengendalian internal ini merupakan suatu usaha atau
sistem usaha yang diterapkan oleh perusahaan atau bank, meliputi organisasi, metode, ukuran-ukuran, untuk menjaga dan mengarahkan perusahaan agar melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang efisien dan efektif mampu memberikan informasi yang tepat bagi manajer ataupun dewan direksi, sehingga memudahkan mereka dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat, serta tercapainya tujuan perusahaan yang lebih efektif. Sistem pengendalian internal ini mempunyai beberapa unsur. Nah, yang pertama ada struktur organisasi yang memadai. Yang kedua, gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen bank. Yang ketiga, integritas dan nilai-nilai etika, serta kompetensi seluruh pegawai. Yang keempat, kebijakan dan prosedur sumber daya manusia bank. Yang kelima, atensi dan arahan manajemen bank dan komite lainnya. Yang terakhir, keenam, faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi operasional bank dan penerapan manajemen risiko. Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang ada di dalam organisasi bank. Contohnya seperti direksi, dewan komisaris, satuan kerja, audit intern, pejabat dan pegawai bank, dan pihak-pihak ekstern. Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan komponen terpenting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Sistem pengendalian internal terdiri dari administratif control dan accounting control. Accounting control sendiri adalah semua cara dan prosedur yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan bank atau berhubungan dengan keuangan yang ada di bank. Sedangkan administrative control meliputi cara atau prosedur yang menyangkut efisiensi perusahaan dan ketaatan terhadap kebijakan manajemen, tidak berhubungan langsung dengan keuangan yang ada di bank. Setelah sistem pengendalian internal, dan sekarang yang kedua yaitu fraud. Fraud dapat disebut juga sebagai kecurangan. Nah, fraud dalam industri perbankan dapat diartikan sebagai tindakan yang sengaja melanggar hukum dan ketentuan internal bank yang berpotensi dapat merugikan bank secara material ataupun moral. Fraud memiliki berbagai macam bentuk, diantaranya seperti kecurangan laporan keuangan, korupsi, penyalahgunaan aset, kecurangan pada sistem komputer. Saat terjadinya fraud, pasti ada gejala-gejala yang terjadi. Contohnya seperti kecurangan pada karyawan atau pegawai, seperti moral dan motivasi karyawan tersebut itu rendah, dan kecurangan pada manajemen seperti pencatatan yang salah dan tidak akurat pada buku jurnal. Sekarang pada bagian rumusan masalah. Sesuai dengan rumusan masalah tadi yang saya sebutkan, yaitu ada dua: tujuan sistem pengendalian internal, dan yang kedua, elemen sistem pengendalian internal dalam pencegahan tindakan fraud. Sekarang saya akan membahas yang pada bagian tujuan sistem pengendalian internal dulu. Nah, tujuan sistem pengendalian internal ini ada 4. Yang pertama, ada tujuan kepatuhan. Nah, tujuan kepatuhan ini berguna untuk menjamin semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, yaitu tujuan informasi. Tujuan informasi ini menjamin tersedianya laporan yang benar, lengkap, akurat, tepat waktu, dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan kemudian yang ketiga, yaitu tujuan operasional. Tujuan operasional ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam
menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi bank dari resiko kerugian. Dan yang terakhir yaitu tujuan budaya risiko. Tujuan budaya risiko ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini yang ada di bank secara berkesinambungan. Kemudian rumusan masalah yang kedua, yaitu elemen sistem pengendalian internal dalam pencegahan tindakan fraud. Elemen ini merupakan elemen-elemen utama. Ada 5 elemen. Yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Elemen yang pertama yaitu ada pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian. Terdapat peranan pengawasan yang penting oleh pihak manajemen dalam mencegah tindakan fraud. Terdapat juga tindakan-tindakan yang dapat mendukung budaya pengendalian, termasuk dari para direksi dan Dewan Komisaris, yaitu dengan direksi dan Dewan Komisaris menjadi panutan bagi seluruh karyawan atau pegawai. Nah, yang kedua, harus mampu mengelola sumber daya manusia. Yang ketiga, pegawai harus melaporkan apabila ada kesalahan atau permasalahan mengenai operasional yang terjadi dalam kegiatan operasional bank. Elemen yang kedua yaitu identifikasi dan penilaian risiko. Suatu sistem pengendalian internal yang efektif mengharuskan bank untuk mengidentifikasi dan menilai risiko secara terus-menerus agar dapat mengetahui hal-hal yang mempengaruhi usaha bank tersebut. Kemudian elemen yang ketiga yaitu kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi. Kegiatan pengendalian ini harus melibatkan seluruh pegawai atau pejabat dan direksi bank. Kegiatan pengendalian ini mencakup seperti penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta memverifikasi lebih dini dan memastikan bahwa kebijakan tersebut telah dipatuhi oleh semua pegawai bank. Sementara itu pemisahan fungsi. Nah, pemisahan fungsi ini dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan kecurangan atau menyembunyikan kesalahan. Contohnya seperti pemisahan fungsi ini dalam bidang kerja CSO, Customer Service, dan Teller. Nah, pegawai pada CSO dan Teller ini memiliki bidangnya sendiri-sendiri. Jadi pegawai CSO tidak boleh menuju ke ruang kerjanya teller, begitu juga teller tidak boleh memasuki ruang kerjanya CSO. Nah, tujuannya itu adalah agar setiap pegawai ini tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan. Elemen yang keempat yaitu sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi. Ketiga sistem ini dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang timbul dan digunakan sebagai sarana tukar-menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Elemen yang terakhir, yang kelima, yaitu kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan. Sistem pengendalian internal mengharuskan bank untuk melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap pengendalian internal yang ada di bank. Langkah-langkah yang harus dilakukan agar terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif yaitu antara lain memastikan bahwa fungsi pemantauan telah dilaksanakan secara terstruktur. Yang kedua, menetapkan satuan kerja yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian internal. Yang ketiga, bank harus menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal. Kelima elemen ini sangatlah penting
dan berguna bagi kelangsungan operasional yang ada di bank. Tanpa adanya elemen ini, perbankan dalam menjalankan tugasnya atau operasionalnya akan mudah terkena kecurangan atau tindakan fraud tersebut. Maka dari itu, sistem pengendalian internal ini harus ada dalam kegiatan operasional yang ada di bank. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.